Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Kisah Para Rasul pasal 25, teksnya ayat 13 sampai 27, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 13 sampai 22. Raja Agripa datang kepada Festus dan ingin mendengar perkataan Paulus. Paragraf yang kedua ayat 23 sampai 27. Festus menyediakan sidang pengadilan untuk Agripa memeriksa Paulus sebab tidak dinyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Kesimpulan hari ini, Raja Agripa dalam teks ini adalah Raja Agripa kedua, cucu Raja Herodes, Raja wilayah daerah Galilea. Dia mengunjungi Festus untuk terus berhubungan baik. Dan ketika Festus bercerita tentang Paulus dan Agripa menjadi penasaran, maka ia meminta bertemu dengan Paulus. Keesokan harinya, pengadilan dilakukan kembali di depan Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran. Di depan mereka, Festus menjelaskan alasan mengapa mereka harus mendengarkan Paulus kembali. Festus berbicara bahwa sekalipun orang Yahudi takwa Paulus harus dihukum mati, tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulisnya kepada Kaisar tentang Paulus. Ajaran tidak alat. Tuhan memberi kesempatan kepada Paulus untuk memberitakan tentang Yesus kepada Raja Agripa dan orang-orang Roma. Sekalipun tulisnya dia ingin mendengar, siapanya itu semuanya sudah mengontrolnya, itu Tuhan. Semuanya itu dalam anugerah Tuhan dan dalam rencana Tuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Raja Agripa datang kepada Festus untuk mengadakan kunjungan kehormatan dan dia ingin mendengar perkataan Paulus. Kedua, Festus berkata kepada Agripa tentang dakwaan Paulus dan dia berkata bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati, tetapi akan mengirim kepada Kaisar sebab dia naik banding kepada Kaisar. Ketiga, mereka ingin memeriksa lagi Paulus karena tidak dinyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Aplikasi hari ini, pertama, tetap percaya Tuhan akan memberikan kesempatan sekalipun sekarang kondisinya tidak baik. Kedua, jangan mengganggu atau memaksakan seseorang sekalipun banyak orang berkata dengan kata negatifnya. Tetap menghargai mereka dengan meneliti apa yang benar dan apa yang salah. Memang harus menghargainya dan harus menolongnya mereka. Namun bukan hanya semuanya menerimanya dengan baik-baik. Kita juga harus menelitinya apa yang benar dan apa yang salahnya juga. Ketiga, usaha untuk mendengar kata-kata orang lain daripada berkata dan mengajar kepada mereka. Ya, orang-orangnya lebih sukanya berkata dan mengajar. Namun daripada itu kita harus usahanya untuk mendengar kata-kata dari orang lainnya. PR praktik hari ini lebih fokuskan untuk mendengar suara-suara orang lain dan menolong orang-orang diganggu atau dipaksa sekalipun tidak berbuat salah. Zaman ini pun ada banyak orang itu. Di antara orang Kristen juga ada banyak orang itu. Kita harus fokuskan untuk
mendengar suara-suara mereka. Apa merekanya hatinya tidak baik. Dengan cara apanya kita bisa menolong mereka. Kita harus memperhatikan tentang mereka. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.